Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan. Shalom adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya? Semoga adik-adik sehat-sehat semua dalam lindungan Tuhan Yesus. Adik-adik, selamat berjumpa kembali dengan Kak Uli dalam ibadah IMPA online tanggal 2 Mei 2021. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita di pagi minggu ini, kakak akan membacakan petugas-petugas IMPA-nya. Sebagai liturgos, kakak Uli sendiri. Sebagai pemusik, Kak Nathan. Sebagai editor, Kak Siwi. Dan nanti adik-adik ada salah seorang teman kita yang akan membawakan doa persembahan, yaitu Lestari. Nah, adik-adik, mama dan papa yang mendampingi anak-anaknya, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita bersaat teduh dulu ya. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita dengan menaikkan pujian Mars Pelkat PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, mari kita mengawali ibadah kita dengan menaikkan doa pembuka. Adik-adik yang di rumah masih duduk yang tenang kan? Ayo kita berdoa pembuka. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kak Uli akan memimpin doanya. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, di pagi yang indah ini kami anak-anak-Mu dapat kembali Tuhan Yesus beribadah IMPA online Tuhan di rumah masing-masing. Berkati kami Tuhan supaya kami dapat mengikuti ibadah IMPA online ini dari awal, pertengahan, hingga selesai dengan baik. Ampuni segala dosa yang kami perbuat Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan menaikkan pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, ucap terima kasih. Bapa peliharakan
kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Hello, hello, how are you? You are my friend and I love you. Hello, hello, how are you? Jesus love me and I love you. Adik-adik, kita akan menaikkan pujian Mazmur ya adik-adik. Pujian Mazmur kita hari ini diambil dari Mazmur 30 ayat 7 sampai 13. Ayo Mama dan Papa minta tolong dibukakan Mazmur untuk anak-anaknya ya. Kita akan baca. Sudah adik-adik? Sudah dapat? Yuk kita baca bersama-sama ya. Baca adik-adik baca di rumah, kakak baca di sini. Mari kita bersama-sama membacakan Mazmur. Dalam kesenanganku, aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan, aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan, kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu dan jangan berdiam diri. Tuhan, Allahku, untuk selama-lamanya, aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Nah, adik-adik kakak yang cantik dan ganteng-ganteng di rumah, masih semangat ya untuk mengikuti ibadah impa kita? Semangat ya? Pasti semangat. Nah adik-adik, sekarang tibalah saatnya kita akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Joko. Tetapi sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian, yaitu lagu Kubuka Alkitab lalu kubaca. Kubuka Alkitab lalu kubaca. Srek, srek, srek. Kubuka Alkitab lalu kubaca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, selalu bertumbuh di hati jiwaku, berbuah, 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 berbuah lebat. Selamat pagi adik-adik semuanya. Baiklah, pagi yang indah ini kita akan berdoa untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Ayo adik-adik semuanya kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersujud kepadamu Tuhan untuk menaikkan rasa syukur dan terima kasih atas kasih Tuhan. Engkau telah memberikan kekuatan, kesehatan, dan keselamatan. Pagi ini kami akan mendengarkan akan firman-Mu. Bukalah hati pikiran kami untuk mendengarkan, memperhatikan, dan melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa anak-Mu. Kabulkanlah, dengarkanlah doaku ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Pagi ini anak-anak bersukacita? Oke, kita bersukacita. Kita minggu ini adalah hari yang istimewa.
bertepatan juga dengan Hari Pendidikan Nasional. Pagi ini, anak-anak semuanya, kita akan membaca firman Tuhan yang judulnya Jadilah Anak Tuhan yang Setia. Adik-adik, kita dapat belajar di Hari Pendidikan Nasional ini. Adik-adik bisa membuka firman Tuhan di dalam Hosea 1 ayat 1 sampai 9, ya. Hosea 1 ayat 1 sampai 9. Begini firman Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantara Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia dan mengawani Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Yisrael kepada anak itu. Sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Listel. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Lo-Ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan, Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Sesudah menyapi Lo-Ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo-Ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukan Allahmu. Pagi ini adik-adik kita belajar dari Hosea. Hosea ini adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk memberitahukan kepada bangsa Israel untuk bisa berbuat setia, selalu memelihara, meminta tolong pada Tuhan. Ini adalah namanya Hosea, yang ini adalah Gomer. Nah, keluarga ini mempunyai 3 orang anak yang namanya di sini Jezreel, ya, artinya Allah menabur atau menyebar benih. Yang kedua namanya anak yang bernama Lo-Ruhama, artinya tidak ada belas kasihan. Yang ketiga Lo-Ami, artinya bukan umatku. Nah, Hosea ini sebagai pembawa pesan Tuhan untuk bangsa Israel, supaya bangsa Israel itu taat dan patuh kepada Tuhan. Tuhan sedih melihat dan menangis melihat tingkah laku yang tidak setia kepada Tuhan. Bangsa Israel tidak setia itu akan menerima hukumannya nanti, ya. Di Hari Pendidikan Nasional ini, adik-adik semuanya, kita belajar untuk menjadi atau bersikap jangan seperti bangsa Israel yang bandel, yang tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Tapi jadilah anak-anak yang mau setia, mau berbakti kepada Tuhan. Nah, kita belajar dari sikap bangsa Israel yang tidak mau setia. Allah sedih menangis melihat anak-anak yang tidak setia. Nah, Tuhan Yesus juga senang kalau adik-adik semuanya senang bergembira pada hari ini adik-adik bisa mendengarkan akan firman Tuhan, baik di rumah, ya, di rumah saja boleh untuk mendengarkan akan firman Tuhan,
Ya, bersikap setia. Oh, hari Minggu, hari Tuhan, aku setia mendengarkan akan firman Tuhan. Karena itu, jadilah anak yang setia. Caranya selalu mendengarkan akan firman Tuhan dengan sukacita dan hati yang gembira, senang, ya. Oh, hari ini hari Minggu, Mama, kita buka YouTube kita untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Jangan main hati terus menerus, tapi dengarkan firman Tuhan bahwa kita ini orang yang setia, orang yang baik, menuruti perintah kedua orang tua kita. Begitu juga dengan firman Tuhan pagi ini yang sudah mengingatkan kita untuk setia. Di hari pendidikan ini kita belajar. Kalau tidak setia dengan firman Tuhan yang dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina pendidikan. Amsal 1 ayat 7, ya. Bahwa orang bodoh itu malas belajar. Kalau kita mau belajar dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan memberkati kita, masa depan kita. Kita mau belajar dari yang kecil, mau mewarnai, mau menggambar, ya. Dari kecil kita diajar sama mama, papa untuk berdoa, untuk belajar akan firman Tuhan, ya kan? Diajaknya, yuk nak kita berdoa yuk. Ya mau makan, berdoa dulu. Mau tidur, berdoa dulu. Ini artinya kita setia kepada Tuhan. Begitu juga kalau tugas-tugas pekerjaan, misalkan mewarnailah yang rapi, yang bagus. Nah, ini ada karya dari teman-teman kamu yang mewarnainya dengan rapi, menggambar dengan rapi, ya. Anak-anak TK, anak-anak yang sudah coba belajar dengan baik. Cantik ya menggambarnya ya, mewarnainya rapi-rapi. Nah, ini harus dengan ketekunan, jangan asal-asalan. Nah, ibu guru akan senang dengan pekerjaanmu yang rapi, yang bagus, ya. Akan menjadi kebanggaan dari kedua orang tua adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Kiranya Tuhan menyertai, melindungi adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, tadi kita telah membaca firman Tuhan, kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang tibalah kita untuk bernyanyi merespon cerita firman Tuhan tadi dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 23 ayat 1, 2, dan 3. Anak-anak puji nama Allah. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak kasih pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak kasih pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak taat pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak taat pada Allah, agunglah kasih-Nya. Baiklah adik-adik semuanya, kita akan berdoa syafaat. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan Yesus akan kebaikan kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk anak-anak layan kami yang berada di rumah, yang sudah mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan kekuatan, kesehatan, sehingga dapat menerapkan apa yang sudah difirmankannya, dapat dilakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Menjadi bekal imannya untuk setia mendengarkan akan firman Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan, mama papanya yang mencari nafkah, Tuhan Engkau berkati dengan berkat yang berkelimpahan. Mari Tuhan Engkau berkati keluarga masing-masing, anak-anak di
anak layan ini. Ada yang di dalam kota Pekanbaru, ada yang juga dari luar kota Pekanbaru ataupun dari Kalimantan dan sebagainya. Tuhan, Engkau sendiri yang akan menjamah orang tuanya, memberikan berkat yang berkelimpahan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk anak-anak didik yang saat ini masih belajar di rumah Tuhan. Engkau tolong, Engkau pimpin Tuhan. Walaupun mereka merasa bosan, merasa jenuh Tuhan, Engkau tolong Tuhan. Mari lawat Tuhan. Dalam kejenuhan ini Tuhan, Engkau senantiasa melihara, memberikan perlindungan kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati anak-anak layan ini dalam belajar dan studinya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja ini, gereja GBIB. Tuhan, Engkau berkati Bapak Pendeta Rudi, Bu Fani. Tuhan, Engkau memberkati juga semua yang terlibat dalam urusan gereja ini, baik majelis maupun para pekerja TU maupun semuanya yang terlibat dalam proses di dalam kehidupan bergereja. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk bangsa negara ini Tuhan. Engkau tolong berkati untuk bangsa negara ini Tuhan. Engkau berikanlah kedamaian dan juga Tuhan Engkau memberikan kasih sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan berbangsa, bernegara maupun bermasyarakat. Sehingga ada damai sukacita di dalam kehidupan dalam bangsa Indonesia ini. Tuhan Yesus, inilah doa-doa kami Tuhan. Dengarkanlah, kabulkanlah permohonan kami. Sebelum kami akan berdoa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita. Dan kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 356 ayat 1 dan 3. Setelah itu adik-adik, doa persembahan akan dipimpin oleh teman kita Lestari. Kita bernyanyi ya adik-adik. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus juru selamatku. Ayat ketiga, mari kawan-kawan rela hatilah bawa persembahan, datanglah segera. Yesus, berkatilah sembahan kami. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat berjumpa lagi dengan kakak. Saat ini kita akan membuat aktivitas Minggu tanggal 2 Mei 2021 untuk anak BTK. Shalom mama-mama dan papa-papa yang mendampingi. Kita akan membuat pohon kesetiaan anak-anak dalam mengikuti ibadah IMPA. Gambarnya seperti ini ya adik-adik ya. Nah, bahan-bahan yang kita butuhkan adalah
kertas gambar atau kertas HPS kalau ada di rumah, kertas origami yang nanti akan kita cetak berbentuk love ya atau hati. Setelah itu pensil penghapus, pensil warna-warni, krayon, gunting, lem. Nah, adik-adik, cara membuatnya terlebih dahulu kita mencetak gambar hati di kertas origami. Ya, terserah adik-adik mau warna apa, boleh warna hijau. Kita hitung dalam sebulan berapa minggu. Untuk bulan Mei 2021, kakak sudah hitung ada 4 minggu. Jadi kita akan membuat gambar hatinya 4 ya. Kakak pilih warnanya, ada warna merah, hijau, biru, pink ya adik-adik ya. Setelah kita cetak, kita gunting ya. Kita gunting seperti yang kakak telah persiapkan. Seperti yang kakak telah persiapkan. Setelah itu baru kita buat gambar pohonnya. Kita membutuhkan juga gambar hatinya untuk polanya adik-adik ya. Nah, begini adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang kita menggambar batangnya ya. Nah, kita buat batangnya. Jangan sampai terlalu jauh. Ini kita buat tangkainya. Nah, kita buat tangkainya lagi di sini. Nah, adik-adik sudah siap gambar pohon kesetiaan untuk ikut IMPA. Sekarang kita mau membuat tulisannya. Ya, Tuhan Yesus, aku mau setia ikut IMPA. Tuhan Yesus, aku mau setia ikut IMPA. Setelah itu kita warnai batangnya. Di sini kakak pilih warna oranye tengahnya. Setelah itu baru warna coklat. Kakak rapikan. Batangnya pakai pensil warna ya adik-adik ya. Sampai selesai deh ya, sampai rapi-rapi ya. Di sini kakak karena buru-buru. Nah, setelah itu kertas yang sudah kita potong berbentuk hati, kita tulis ibadah IMPA hari Minggu pertama. Kita buat minggu pertama tanggal berapa? 2 Mei 2021. Kita tempel ya adik-adik.
di tangkai pohon kesetiaan adik-adik. Nah, adik-adik, pola hatinya kita tulis ya adik-adik. Tadi minggu pertama 2 Mei 21. Kita buat yang merah minggu kedua 9 Mei 2021. Yang hijau minggu ketiga 16 Mei 2021. Biru minggu keempat 23 Mei 2021. Jadi adik-adik, kita tempelkan buah gambar hati ini sesuai dengan absen adik-adik untuk mengikuti ibadah IMPA online ya. Jadi kalau ini kan minggu pertama 2 Mei 2021, minggu besoknya yang akan datang, minggu kedua 9 Mei 2021 baru adik-adik tempelkan di sini. Dan itu nanti minggu yang ketiga tanggal 16 Mei, minggu selanjutnya adik-adik harus ditempelkan sesuai dengan absen adik-adik mengikuti ibadah IMPA. Kalau adik-adik tidak ikut, dikosongkan. Misalnya adik-adik ikutnya minggu keempat aja, minggu ketiga nggak ikut, ditempelkan untuk minggu keempat ya adik-adik. Jadi aktivitas ini absen pohon kesetiaan mengikuti ibadah IMPA, tolong di fotokan berdasarkan umur dan nama adik-adik. Setelah itu difotokan bersama gambar adik-adik ke kakak layan masing-masing pos. Ini dikirim atau difotokan setelah sebulan ya adik-adik, setelah penuh baru adik-adik kirimkan ke kakak layan. Selamat beraktivitas, selamat mengerjakan tugasnya adik-adik. Jangan lupa mama papa dibantu anak-anaknya ya. Terima kasih. Shalom. Nah adik-adik, kini tibalah saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Untuk mengakhiri ibadah kita akan bernyanyi pujian tanganku kerja buat Tuhan. 2 kali kita nyanyikan ya adik-adik. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di sorga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di sorga. Nah adik-adik, kita telah bernyanyi lagu pengutusan. Sekarang kita akan menerima berkat doa penutup ya adik-adik ya, yang akan dipimpin oleh Ibu Sri. Inilah rangkaian doa kami. Tuhan Yesus sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebelum kita
berpisah, kakak akan menyampaikan pesan-pesan untuk adik-adik hari ini. Kakak nggak bosan-bosan mengingatkan adik-adik mematuhi 3M ya adik-adik, sesuai dengan protokol kesehatan, yaitu 1, jangan lupa memakai masker. 2, mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. 3, menjaga jarak. Setelah itu adik-adik di rumah jangan lupa makan yang bergizi, beristirahat yang cukup. Dan yang terakhir pesan dari kakak, dari semuanya itu, adik-adik jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yesus supaya adik-adik dijaga senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ibadah kita. Sampai bertemu di ibadah IMPA online selanjutnya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Dah. Jalan dalam sungai.